Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kesehatan mental di era media sosial. Seru sekali ya pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah disampaikan Dokter Putri dan juga Dokter Lisda. Mungkin terakhir dok, silakan. Terakhir ya di kesimpulannya sebelum kita bincang-bincang. Iya. Jadi kesimpulannya adalah media sosial itu akan memiliki dua sisi. Ada sisi positif dan juga sisi negatif gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa menggunakannya secara bijak. Kita mau ambil yang masuk ke dalam sisi yang porsi positifnya atau kita mau masuk dalam porsi yang negatifnya gitu ya. Karena kesehatan mental itu prinsipnya adalah di balik fisik yang sehat. Seharusnya orang itu benar-benar dikatakan sehat kalau jiwanya juga sehat. Wah, gitu. luar biasa sekali ya pemirsa, karena kita nih hari-hari selalu berinteraksi dengan siapa saja, baik itu di media sosial maupun juga secara langsung begitu ya. Nah, kalau ini masuk kita sesi tanya-tanya ya dok ya, Julia penasaran banget. Ini kan yang sering sekali terjadi dok, ada tuh timbul dari orang dewasa tua ya, yang bilang kalau anak zaman sekarang mental health, dikit-dikit mental health, aku terluka, ini terluka. Anak zaman dulu tuh bisa gitu. Itu gimana dok tanggapannya? Oke. Jadi sebenarnya itu tadi ya, seiring dengan berkembangnya zaman, tentu akan semakin bertambah juga ilmu pengetahuan dong, logikanya. Jadi nggak bisa kita samai konsep dulu kan dengan sekarang kan, gitu. Nah pertanyaannya, kita hidup di zaman dulu apa sekarang, gitu, iya kan? Kalau kita mau samain dengan pola dulu, ya berarti kita harus mundur lagi dong di era zaman penjajahan, setidaknya ya, atau setelah merdeka gitu ya. Nah kan faktanya sekarang kita tuh hidup udah di gen apa sih sekarang, alfa beta ya, udah lewat dari gen Z kan, milenial lewat, Gen Z lewat, udah alfa beta kan. Nah mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan bahwa inilah faktanya. Ada banyak hal sekali yang bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kalau zaman dulu mah kita kan lewat surat ya. Ya gimana gitu ya, kita belum terpapar dengan yang namanya digitalisasi. Dengan sosial media pun belum gitu. Jadi seharusnya sih sebenarnya nggak bisa kita ngomong ya dulu kan. Ya pertanyaan sekarang, kamu hidupnya di zaman dulu apa sekarang gitu. Apa bisa kita tarik mundur tahun ini gitu ya untuk bisa ke zaman dulu? Kan nggak bisa. Yang ada itu ya sekarang, yang di depan kita itu bagaimana kita mengelolanya dengan bijak. Karena memang banyak orang itu ya yang tidak sadar dari ucapan atau perkataan itu kadang jadi permasalahan tuh, dia nggak sadar kalau ucapan dan perkataannya itu ternyata bisa menimbulkan suatu masalah mental bagi orang yang, bagi lawan bicaranya, Jo. Baik, luar biasa sekali. Nah, itu dari Dokter Lisda. Ini Julia beralih ke Dokter Putri. Julia mau tanya nih, misalnya nih kita yang jadi korbannya, mungkin pada saat ini katakanlah Julia misalnya baik-baik saja gitu, bisa memfilterisasi apapun yang masuk gitu ya, baik komentar ataupun hal-hal negatif lainnya. Bagaimana sih seharusnya menyikapinya pada saat ketika kita menerima sesuatu yang benar-benar negatif dan itu membuat kita merasa terpuruk? Apa yang harus dilakukan, dok? Oke, jadi tadi sebenarnya udah disinggung ya, ada yang namanya coping mechanism atau mekanisme coping diri kita terhadap segala macam bentuk yang bikin kita tuh burn out atau yang bikin kita tuh rasanya nggak nyaman. Ya yang paling pertama, kita yang paling tahu diri kita ya, batas kemampuan kita untuk menerima beban itu sendiri. Kalau misalnya kita merasa masih bisa, mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama ya kita tarik nafas, terus kita keluarkan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian juga kita coba untuk mencari cara untuk menetralisir pikiran kita. Yang pertama tadi kita hilangkan dulu, mendetoksifikasi orang-orang ataupun perkataan-perkataan yang muncul dari orang tersebut. Jadi kita boleh menarik diri ya, menarik diri dulu sejenak untuk menghindari orang-orang yang memicu hati kita tuh menjadi sedih atau kecewa begitu. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita fokus ke apa yang kita bisa dan apa yang kita sukai. Contohnya apa? Misalnya kita hobi apa nih? Hobi nyanyi misalnya, atau hobi masak, atau hobi berolahraga. Kita bisa alihkan atau kita bisa salurkan energi atau kemarahan kita tadi ke sana, ke hal-hal yang lebih positif, ke hal-hal yang lebih memicu hormon kebahagiaan untuk muncul di dalam diri kita. Lalu apalagi kita bisa memindahkan circle
circle negatif tadi kita pindah dah ke circle yang lebih positif begitu. Kan sekarang masih banyak ya komunitas-komunitas atau circle-circle yang lebih baik atau lebih positif untuk kita datangi atau kita ikutin kegiatan-kegiatannya begitu. Jadi it's okay untuk kita memfilter orang-orang atau memfilter hal-hal yang tidak memberi dampak yang baik untuk diri kita. Lalu yang terakhir, kalau memang tadi semua hal sudah dilakukan kita masih terasa beban, jangan pernah malu untuk datang ke tenaga medis ya, ke dokter umum ataupun ke psikiater atau ke psikolog. Itu jangan pernah merasa itu lebay atau itu berlebihan, karena kamu deserve atau kamu berhak untuk bahagia, baik secara sehat secara fisik dan bahagia secara mental. Baik, terima kasih Dokter Putri. Ini pertanyaan terakhir nih, kita ke Dokter Lisda lagi. Kadang-kadang Julia ini mendengar ya dok ya, bahwa anak ini berkaitan dengan peran keluarga tadi ya. Anak ini berlindung dari kata introvert untuk kemudian dia menyembunyikan rasa sakitnya. Nah sebetulnya masih berkaitan dengan peran keluarga seperti apa dok? Harusnya interaksi antara anak dan juga keluarga di berbagai usia apapun dia sebagai anak ke orang tua gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal pola asuh pada anak itu dimulainya dari sejak newborn. Ya, jadi banyak orang merasa bahwa dimulai pola asuh itu tunggu TK atau tunggu SD, baru kita mulai melakukan pendekatan misalnya ya, ngajarkan anak untuk bisa bercerita dengan orang tua. Salah. Jadi sebenarnya pembentukan kepribadian kan anak itu kan namanya masih ciri, sampai di bawah 18 tahun kita nyebutnya ciri kepribadian. Pas 18 ke atas baru kita bisa sebut yang kalau kata orang tuh watak. Ya, jadi itu akhirnya udah mateng nih terbentuk. Nah, jadi pada waktu ciri ini itu dimulai dari newborn. Contohnya aja, sebenarnya mungkin lebih baik ada di sesi berikutnya ya tentang kepribadian ya. Itu misalnya di fase newborn itu adalah bagaimana kita memenuhi kasih sayang ketika anak itu menangis. Jadi harusnya ketika newborn nangis, itu kita langsung datang. Itu yang seharusnya. Karena dengan begitu dia akan merasa bahwa ada kita orang tua. Kita nggak menunggu harus tunggulah setengah jam aja dia dulu nangis, lucu nangisnya gitu. Nah itu salah sebenarnya. Itu udah bagian dari pembentukan kepribadian dia. Dan itu berlanjut terus mulai dari fase dia toilet training. Di situ semua akan terbentuk Jo. Jadi ketika tadi pertanyaannya bagaimana harusnya pola asuh itu ya dimulai dari newborn tadi. Gitu berat ya pembicaraan tentang parenting ya gitu nggak sudah ya. Jadi dimulai dari situ karena seharusnya di situ akan membentuk anak untuk tidak ada istilah introvert tadi. Jadi dia akan menjadikan keluarga terutama orang tua itu menjadi sekolah pertamanya. Sebelum dia masuk ke tingkat yang PAUD, TK, SD dan lain sebagainya. Baik, jadi tidak ada batasan ya, harus dimulai dari orang tua, dari parenting. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Lisda, terima kasih juga Dokter Putri atas informasi dan juga edukasinya. Itu tadi ya pemirsa, perlu diingat bahwa di balik fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Akhirnya saya Jelia Hartanti pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.